Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur dapat dipertemukan kembali semuanya oleh karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang memampukan kita untuk boleh menghadap hadirat-Nya. Oleh sebab itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, suara yang terbaik. Kita bertemukan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sayang.
pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami, kami boleh terus ada, kami boleh terus dikuatkan, karena Engkau-Lah Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau menyerahkan hidup kami, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami mau mencintai-Mu Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Bapa. Ajarlah kami, dan biarlah Roh-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan bahwa kita mencintai Tuhan, kita cinta padanya. Karena Allah mencintai kita. Amin. Puja cinta pada
akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat. Oh iya, minggu ini adalah minggu performance, ya, minggu performance. Apa yang mau kita tampilkan bagi Tuhan, apa yang mau kita persembahkan bagi Tuhan. Ya, mungkin itu melalui ujian, mau vokal solo, vokal duet, vokal trio, atau vokal grup. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Persembahkan bagi Tuhan. Baik, jika tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pimpinan sidang kita di tempat ini, Pak Gembala. Dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, bahwa kita berserah kepada Yesus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih
meneruskan kami, barulah kami lewat firman-Mu. Dan kiranya lewat firman-Mu kami pulang dari tempat ini dengan membawa berkat dan sukacita dari Tuhan. Roh yang tidak berasal daripada Tuhan, kami satu hati usirkan di dalam nama Yesus Kristus keluar dari tempat ini. Kiranya hanya kuasa Tuhan yang berkuasa atas kami. Dari awal pertengahan berakhirnya ibadah ini, kami boleh menikmati urapan Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita dari 2 Tawarikh pasal 2 ayat 1. Sekali lagi 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 15. Tapi saya nanti hanya akan membacakan saja ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 15. Tapi saya nanti hanya akan membacakan ayat 1 sampai 5 saja. Silakan dibuka PowerPoint-nya di situ. Ya. Buka dari awal. Kita baca bersama-sama 2 Tawarikh pasal 26 1 sampai 5 saja. Kita baca bersama-sama itu yang ketiga. 1 2 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan dinobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehonia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah pagi siang hari ini adalah terkutuk karena tidak setia. Kita baca bersama-sama itu yang ketiga. 1 2 3. Terkutuk karena tidak setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kesetiaan itu membawa berkat, membawa kesuksesan bagi kita. Tapi ternyata ketika seseorang itu tidak setia, yang dia dapatkan adalah hanya kutuk. Ada satu tokoh yang kita pelajari hari ini adalah seorang raja yang bernama Uzia. Uzia ini ya, dia berumur 16 tahun ketika dia dikukuhkan atau diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya Amazia. Dan ketika dia jadi raja, selama 52 tahun dia memerintah, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan membela dia, Allah melindunginya. Apapun yang dilakukannya, Tuhan selalu berpihak kepadanya. Nah, ketika dia masih bersama-sama dalam Tuhan, dia begitu luar biasa suksesnya. Nanti kita akan ikuti ceritanya. Tapi ketika dia tidak setia, apa yang terjadi? Ya, nanti kita lihat. Ya. Raja Uzia telah dinobatkan menjadi raja ketika ia berusia 16 tahun. 16 itu sangat-sangat muda. Joy berapa umurmu, Joy? 17 tahun. Ya, seusia Joy lah. Bayangkan Joy ini jadi raja. Itu luar biasa. Barack Obama aja ketika dia jadi presiden Amerika Serikat usia 42 tahun itu heboh seluruh dunia. Presiden termuda, presiden Amerika lagi. Amerika itu kan polisi dunia, ya, polisi dunia. Ini negara hebat. Dia menjadi
presiden termuda, orang kulit hitam lagi. Tapi itu pun dalam usia 42 tahun. Ini usianya berapa? 16 tahun. Seusia Joy bisa jadi raja. Pemerintahan Uzia dimulai dengan kesuksesan sehingga 2 kali Alkitab mengatakan bahwa namanya termasuk. Mungkin kita bisa meragukan, waduh, 16 tahun bisa nggak ya jadi raja? Bisa nggak memimpin? Tapi ternyata Alkitab mencatat 2 kali bahwa namanya termasuk. Coba ikuti ceritanya ya. Kemudian Raja Uzia ini mengalami orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Bayangkan orang-orang Amon itu kan orang-orang hebat dalam berperang, tapi mereka mau membayar upeti kepada Uzia. Kenapa? Karena mereka menganggap Uzia ini orang hebat, raja yang sangat hebat. Sehingga namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Kemudian kerajaannya mempunyai kekuatan yang besar sehingga wilayah kekuasaannya semakin besar. Nah, apalagi yang dialami oleh Uzia, mempunyai pasukan perang yang besar dengan alat-alat perang yang khusus diciptakan oleh ahlinya. Dan tanahnya diberkati dengan hasil yang melimpah sehingga menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat rentetan cerita ini, bahwa Uzia ini adalah raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Uzia ini adalah raja yang sangat muda dan Allah begitu berpihak kepadanya. Jangankan usia 16 tahun, kalau di usia saya sekarang aja pun saya bisa jadi raja, begitu bangganya saya. Padahal dengan ukuran mereka saat itu usia saya saat ini adalah sudah usia termasuk tua. Sudah usia termasuk ya bukan muda lagi. Nah, bayangkan seorang Uzia dengan usia 16 tahun. Tuhan mengangkatnya jadi raja, walaupun menggantikan ayahnya Amazia. Dengan Allah mengangkatnya jadi raja pun, Allah memberkati dia, Allah melindungi dia, Allah memberkati hasil tanahnya pun berlimpah, dia sangat kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah menyampaikan firman Tuhan di depan ini tentang buku kehidupan. Nah, dalam sekolah kehidupan itu, salah satu ujian itu diadakan secara mendadak ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita jaya. Disitulah ujian itu ada. Nah, si Raja Uzia ketika semua sudah didapatkan, semua berkat itu sudah didapatkan, termasuk kesuksesan, kejayaan, semuanya, sampai dikatakan tanahnya diberkati dengan hasil yang melimpah sehingga menjadi sangat kaya. Disitulah ujian itu datang. Uzia mulai lupa diri. Uzia mulai melupakan Tuhan. Uzia tidak menyadari bahwa segala kesuksesan yang didapatkan itu berasal daripada Tuhan. Dia menganggap semua apa yang didapatkan, dia menganggap semua kesuksesannya, semua berkat yang didapatkan, termasuk jabatan, tahta atau apapun yang didapatkan, dia anggap semua karena kekuatannya. Tapi ada satu hal yang kita perlu belajar di sini, bahwa Uzia takut sama Tuhan, bahwa Uzia sungguh-sungguh sama Tuhan dari awal, bukan benar-benar karena kesungguhan hatinya, bukan karena panggilan, bukan karena dia benar-benar ada hubungan dengan Tuhan, bukan karena dia benar-benar ada hubungan khusus, ya, ada kaitan batin dengan Tuhan. Dia tidak hidup di dalam roh, tetapi dia melakukan sesuatu, dia melakukan semuanya itu karena, kalau kita baca nanti, karena Imam Zakharia. Jadi Imam Zakharia adalah mentornya. Jadi ketika
Imam Zakaria masih ada, ketika Imam Zakaria masih hidup, dia begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ketika Imam Zakaria meninggal, apa yang terjadi? Itulah nanti yang menyebabkan dari situ Uzia ini mulai pelan-pelan dia menjauh dari Tuhan, dia melupakan Tuhan. Berapa sekalian, ketika kita dalam kesuksesan, mungkin saat ini kita tidak sukses dalam jabatan, mungkin saat ini kita tidak memiliki tahta, mungkin saat ini kita tidak memiliki kekayaan, mungkin saat ini kita tidak seperti orang-orang luar sana yang memiliki harta, yang memiliki kejayaan, atau apalah kelebihan mereka. Tapi mungkin saat ini kita menikmati kebahagiaan dengan kesehatan, kita menikmati kebahagiaan dengan bisa bangun pagi hari ini, bisa beribadah, bisa bersekutu, kita masih bisa makan setiap hari. Dan terkadang ketika kita bisa mendapatkan kebutuhan kita dengan jerih payah kita, disitulah ujian datang. Disitulah iblis mulai disikir. Coba, kalau kamu nggak kerja, emangnya kamu bisa makan? Nggak bisa kan? Jadi kamu bisa makan itu karena kamu kerja, kamu bisa makan itu karena kamu berusaha, bukan karena Tuhan. Iblis mulai disikir, mulai dikipas-kipas oleh iblis. Sehingga kalau kita tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan, maka disitulah kita mulai pelan-pelan mundur dari Tuhan, sama dengan Uzia ini. Kita bisa melupakan semua apa yang telah kita terima, semua berkat yang kita telah terima, kita bisa melupakan ketika kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak membina hubungan langsung dengan Tuhan. Ketika kita hanya bisa mengandalkan pembimbing rohani kita mungkin, atau orang-orang yang memegang tangan kita, hanya mengandalkan mereka. Ketika mereka sudah jauh dari kita, maka putuslah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, sebenarnya Raja Uzia adalah raja yang patut bangga sebenarnya memiliki Allah yang hidup. Allah, raja yang patut membanggakan Tuhan yang hidup, karena dengan usianya segitu dia bisa memimpin bangsa yang besar. Memang dasar sifat manusia itu ketika susah, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan, asal saya saja bisa makan, asal saya bisa mendapatkan kebutuhan saya, Tuhan, saya akan sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan kasih. Setelah Tuhan kasih, Tuhan, saya juga mau Tuhan lebih dari ini lagi. Masa saya hanya punya satu sepeda, Tuhan? Saya mau motor dong, biar saya bisa cepat-cepat ke gereja. Tuhan kasih motor. Ternyata dengan Tuhan kasih motor, datang cepat-cepat ke gereja enggak? Belum tentu juga. Tuhan, ini kan karena hanya motor nih. Ini kan kami ada banyak nih keluarga. Ada 5, ada 6, ada 7 orang nih Tuhan. Gimana ini? Mau dong, boleh gak Tuhan kasih kami mobil bekas aja lah. Nggak usah banyak baru. Yang penting nanti kami bisa ke gereja. Akhirnya Tuhan kasih. Apakah itu menjamin? Halo? Apakah itu menjamin juga? Belum tentu. Tuhan kasih. Tuhan, itu kan di gereja itu Tuhan banyak mobil yang baru Tuhan. Masa saya mobil bekas sih? Kan saya tidak mau mempermalukan sama Tuhan dalam hidup saya. Kasih mobil baru dong Tuhan, biar kami yang tidak malu sama yang lain. Akhirnya Tuhan kasih mobil baru. Itu menjamin datang ke gereja pada tepat waktu enggak? Belum tentu juga. Tuhan kasih semuanya, tapi dia mendapatkan itu juga semua dengan jerih payah memang. Nah, ketika semua itu ada, akhirnya iblis mulai mengipas. Emangnya semuanya yang kamu dapatin dari Tuhan? Bukan. Kalau kamu nggak kerja, nggak mungkin kamu bisa beli mobil. Udahlah, cari aja duit yang banyak, cari. Hidup ini tidak terlepas dari uang. Kalau nggak ada uang, mah kita diremehkan. Kalau kita nggak kaya, mah kita disepelekan orang. Cari duit yang banyak. Udah coba
Coba dulu deh, coba. Selama ini kan kamu rajin terus ke gereja. Coba dulu sesekali nggak ke gereja. Mulai dirayu sama iblis. Kalau dia tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan, maka dia akan tergoda dengan iblis. Kurang apa sih si Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan? Kurang apa mereka Tuhan penuhi semua kebutuhan mereka? Apa yang mereka minta itu Tuhan kasih. Tapi ketika iblis datang, digoyah itu imannya si Adam, digoyah itu imannya si Hawa, sehingga mereka terpengaruh dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, belajar dari Uzia. Uzia yang hidupnya penuh dengan berkah dan berkelimpahan. Nah, ketika dia sungguh-sungguh, maka Tuhan selalu berpihak kepadanya. Tuhan memberkatinya. Dan dikatakan, coba kita baca ini ya. Dalam 2 Tawarim pasal 26 itu dikatakan Allah menolongnya terhadap orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin kan orang-orang besar, orang-orang hebat berperang. Nah, ketika berperang melawan orang Filistin, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang-orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang-orang Meuni. Allah menolongnya. Siapa musuhnya? Tuhan bela. Siapa musuhnya? Tuhan bela si Uzia. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dari orang Filistin, dari orang-orang Arab, dan dari orang-orang Meuni, Allah membela Uzia. Setiap kali apabila musuh-musuhnya menyerang Raja Uzia, maka hal yang tersulit bagi musuhnya adalah apa? Mereka harus menghadapi Allah terlebih dahulu. Luar biasa. Coba kalau kita punya bodyguard, kita punya bodyguard, kita punya pengacara. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, merasa aman nggak? Punya bodyguard, punya pengacara, merasa aman nggak? Merasa aman. Kemana-mana kita nggak usah takut. Nanti kalau ada yang menfitnah kita, ada pengacara. Kalau ada tiba-tiba mengganggu kita di jalan, kita punya bodyguard. Kita merasa aman. Itu baru punya bodyguard dan baru punya pengacara. Ini dia punya Allah yang hidup. Saudara sekalian, setiap kali apabila musuh-musuhnya menyerang Raja Uzia, maka hal yang tersulit bagi musuhnya adalah apa? 1, 2, 3. Mereka harus menghadapi Allah terlebih dahulu. Kalau saya seperti Raja Uzia, semua sudah dikasih, kekayaan sudah dikasih, tahta sudah dikasih, jabatan sudah dikasih, semua dikasih, lalu ada lagi perlindungan. Saya rasa hidup itu sudah cukup sempurna. Kita nggak takut kemana-mana. Mau kemana-mana walaupun banyak musuh, kita nggak takut. Allah melindungi. Siapapun lawan kita nggak perlu takut, karena dia harus berhadapan dulu dengan Allah terlebih dahulu. Seharusnya Raja Uzia menyadari ini, bahwa dia itu adalah sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dia itu sangat istimewa di mata Tuhan. Lalu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mengapa Raja Uzia jadi terkutuk? Itu pertanyaan. Mengapa Raja Uzia jadi terkutuk? Kita baca dulu 2 Tawarim pasal 26 ayat 16 sampai 23. Saya baca ya. 2 Tawarim pasal 26 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, perhatikan. Setelah ia menjadi kuat, sini Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Sekali lagi, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini.
Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azari dan semua imam lainnya memarah kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia berdiri sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah di pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan yang dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena dia berpenyakit kusta kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Raja Uzia jadi terkutuk? Saya kutip dari ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, Raja Uzia setelah dia kuat, setelah dia mendapatkan semuanya, maka dia berubah setia. Makanya tadi saya berikan tema khotbah ini, terkutuk karena tidak setia. Sebenarnya dia sudah mendapatkan semuanya, hanya karena dia tidak setia. Dia sudah berubah setia. Bayangkan, dia mengerjakan yang bukan haknya, yang bukan kewenangannya. Raja Uzia melakukan banyak prestasi, terobosan ketika ia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi akhirnya ia semakin sukses, ia berubah setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, perhatikan, ketika kita sukses dalam hal apapun, mulai dari sukses dalam pekerjaan, sukses dalam keluarga, sukses dalam pelayanan, perhatikan, jangan engkau berubah setia. Jangan seperti Raja Uzia yang tadinya dia diberkati luar biasa, hanya karena ketidaksetiaannya maka dia mendapatkan murka Tuhan. Kita harus perhatikan motivasi dalam mengikut Tuhan. Pesan Tuhan kepada Raja Salomo, kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4-5, agar hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Tulus artinya bersih hati, jujur, tidak pura-pura, dan tidak menginginkan apapun dalam melakukan suatu hal. Itu namanya tulus, ya, hatinya bersih. Dia selalu jujur, tidak pura-pura, dan tidak menginginkan apapun dalam melakukan suatu hal. Ciri orang yang tidak tulus hati terhadap Tuhan, satu, hanya ingin dilayani tapi tidak mau melayani Tuhan. Ingin diberkati tapi tidak mau memberkati. Kemudian apa lagi? B. Kecewa dan mundur ketika apa yang diharapkan tidak dipenuhi. Ketika apa yang diharapkan tidak dipenuhi, mundur. Udahlah. Ngapain melayani Tuhan? Hidup begini-begini aja. Udah mundur aja. Mending saya kerja, mending saya apa, mending saya menipu di luar, mending saya bohongin orang, mending saya bisnis seperti dapat duit lah. Kalau nggak ada duit mah udah hidup ini kayak mau kiamat. Nah, banyak yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak punya duit, hidup ini kayak mau kiamat. Kemudian dia tidak tahan terhadap ujian. Itu ciri-ciri orang yang tidak tulus hati terhadap Tuhan. Ingin dilayani tapi tidak mau melayani. Kecewa dan mundur ketika apa yang diharapkan tidak dipenuhi, dan tidak tahan terhadap ujian. Imam Raja Uzia bergantung kepada Imam Zakaria, seperti yang saya ceritakan. Zakaria ini, Imam Zakaria adalah mentornya Raja Uzia. Jadi ketika Imam Zakaria ini ada, maka Raja Uzia ini begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Ada mentornya, ada pembimbing rohaninya. Tapi ketika Imam Zakaria meninggal, disitulah Raja Uzia ini mulai menjauh dari Tuhan. Tidak ada lagi yang membimbingnya. Kenapa? Dia berhubungan dengan Tuhan hanya karena ada Imam Zakaria. Dia tidak punya hubungan langsung dengan Tuhan. Mungkin ketika ada Imam Zakaria, dia kelihatan sungguh-sungguh, dia kelihatan dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia di rumah, belum tentu dia ada hubungan dengan Tuhan. Belum tentu berdoa, belum tentu dia baca Alkitab.
belum tentu dia melakukan firman Tuhan. Maka saya mau katakan itu sama dengan orang munafik. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan mau setiap pribadi itu berhubungan langsung dengan Dia. Bukan hanya karena orang lain, bukan karena hanya pemimpin rohani kita, bukan hanya karena seorang imam, atau sekarang bukan hanya karena pendeta, guru situ atau siapa namanya. Tapi Tuhan mau kita mau berhubungan langsung dengan Dia. Raja Uzia membakar korban langsung kepada Tuhan. Seharusnya yang membakar korban itu adalah bukan urusannya raja, tapi itu adalah tugas daripada imam-imam. Tapi Raja Uzia, karena dia merasa dirinya sudah raja, udah kaya, semua sudah punya, Allah membela dia, Allah selalu melindungi dia, makanya dia mulai sombong. Apa bedanya dengan Lucifer? Lucifer setelah Tuhan berikan semua kepadanya, dia merasa dirinya hebat, mulai tinggi hati. Dan dosa yang terutama menjatuhkan Lucifer itu apalah? Dosa kesombongan. Nah, inilah yang menghinggapi daripada Raja Uzia ini. Dia dihinggapi oleh dosa kesombongan yang bukan haknya, bukan kewenangannya, dia mengerjakan. Dia mulai membakar korban langsung kepada Tuhan. Ia mengambil hak keimamatan seorang imam. Saudara sekalian, ya, ini adalah dosa kesombongan. Ayo, kerjakanlah apa yang menjadi kewenanganmu. Jangan mengerjakan yang bukan kewenangan. Raja Uzia jatuh gara-gara ini, sehingga dia diusir. Tadi kita baca, dia diusir oleh imam-imam dari bait Allah. Hai Raja Uzia, kamu sudah berubah setia. Engkau tidak punya hak ada di sini. Keluarlah dari sini. Ketika kita dihargai, disanjung, dijunjung tinggi, itu ujian bagi kita. Maka perhatikan, ketika kau mulai dipuji, ketika kau mulai disanjung, hati-hati. Itu adalah ujian bagimu. Jangan jadikan itu menjadi kesombongan bagimu. Kalau engkau sombong dengan pujian, maka itulah yang menjatuhkan. Makanya hati-hati kalau dipuji. Kalau dipuji hati-hati. Justru kalau bisa usahakan jangan sampai dipuji. Ngeri. Kalau kita dipuji, maka itulah celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Ketika kita dipuji, disitulah iblis masuk, memberikan kita kesombongan, memberikan kita ketinggian hati, keangkuhan, sehingga kita jatuh dalam kesombongan. Ya. Raja Uzia mengambil yang bukan haknya. Dia mengerjakan pekerjaan imam, sehingga dia diusir dari bait Allah oleh imam-imam. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Ketika Raja Uzia berubah setia kepada Tuhan, ketika Raja Uzia mengerjakan yang bukan kewenangannya, ketika Raja Uzia tidak setia lagi kepada Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya ia terkena kusta. Yang dalam Alkitab di Perjanjian Lama, kusta adalah penyakit kutukan dan dari Tuhan yang menandakan dosa. Seorang Raja Uzia yang begitu besar namanya, termasuk namanya sampai ke daerah Arab, ke daerah Mesir sana. Tapi ketika dia berubah setia kepada Tuhan, maka dia terkena kusta. Dia kena kutukan dari Tuhan yang menandakan itu dosa. Saudara sekalian, sebesar apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, setermasuk apapun namamu, tapi ketika engkau berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan murka kepadamu. Ketika kita berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kepada kita kutukan karena dosa yang telah kita perbuat. Saya rasa di antara kita di sini belum ada yang sudah jadi raja, belum ada yang termasuk Raja Uzia. Kalau kita belum termasuk Raja Uzia, lalu siapa kita? Kalau kita berubah setia kepada Tuhan, kalau kita belum sekaya Raja Uzia, lalu siapa kita mengabaikan Tuhan?
Kalau kita belum sehebat Raja Uzia, lalu siapa kita meninggalkan Tuhan? Lalu siapa kita bermalas-malasan di hadapan Tuhan? Raja Uzia aja yang sudah termasuk namanya, tapi ketika dia tidak setia, Tuhan mendatangkan kepada dia murka. Tuhan mendatangkan kepada dia kutukan karena dosa yang telah dia perbuat. Bapak Ibu sekalian, seberapa pun kita hadir di tempat ini, ayo kita belajar dari Raja Uzia ini. Ya. Jangan sampai hidupmu binasa karena engkau tidak setia. Ya. Memang banyak yang terpilih, ya. Memang banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Siapa mereka yang terpilih? Allah mereka yang setia. Kalau kita juga belajar kemah suci, ya, kemah suci yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci itu adalah siapa? Hanya mereka-mereka yang setia, mulai dari pelataran masuk ke dalam ruang suci sampai masuk ke dalam ruang maha suci. Hanya yang setia. Tapi ketika dia tidak setia, ketika dia masih muter-muter di halaman, dia tidak akan bisa masuk dalam ruang suci. Sudah dalam ruang suci juga dia hanya muter-muter di situ, dia tidak berusaha menyucikan dirinya, menyucikan hidupnya, ya. Maka dia juga tidak akan bisa menerobos sampai ke dalam ruang maha suci. Hanya mereka-mereka yang setia. Hanya dua yang setia itu, bangsa Israel yang setia sampai ke tanah perjanjian itu adalah hanya Yosua dan Kaleb. Mengapa? Karena mereka setia. Yang lain semua bersungut-sungut. Yang lain semua menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, sehingga mereka mati di tengah jalan. Nah, saudaraku sekalian, kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, ya. Tetap setialah, jangan meninggalkan Tuhan. Kita sudah lama melayani Tuhan, bagi yang sudah melayani. Yang belum melayani, kita sudah lama beribadah kepada Tuhan. Maka janganlah sia-siakan itu. Tetap setialah sampai nanti kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin.